Selamat pagi teman-teman, saya mohon izin hari ini untuk merekam proses pembelajaran kita. Ada 2 kamera di belakang sana. Hari ini kita karena pertemuan pertama akan menceritakan tentang keadilan. Sembari menunggu jam 7, kita akan persiapkan dulu peralatan kita berangkat untuk proses belajar mengajar. Nggak bisa saya masang ya, tolong ya Pak. Remote-nya ternyata beda ya, saya menggunakan batang sapu. Remote-nya asli kemana Pak? Oh gitu ya. Berarti yang ini kabelnya pendek ya, pakai yang di atas aja. Maaf ya Pak, ngerepotkan. Coba sih saya ambil laptop saya dulu Pak, siapa tahu bisa berguna kan. Udah jam 7 lewat soalnya. Begitu ya. Nggak bisa connect juga ya Pak. Nggak apa-apa Pak, diusahakan aja dulu. Oke, udah bisa. Makasih Pak ya, sudah membantu saya untuk menghidupkan proyektor ini. Bentar ya, saya beres-beres bentar teman-teman ya. Ini proyektor yang saya bawa dari umum, ternyata kabelnya kependekan. Bentar. Karena saya sudah izin, jadi kredit saya masukkan di akhir video ya. Saya izin sekali lagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnama Julia Utami, dosen pengaku untuk mata kuliah teori politik dengan kode IDCP 346030. Mata kuliah ini disusun sebagai bagian daripada mata kuliah wajib ya bagi mahasiswa yang ingin memahami bagaimana teori politik bisa dilaksanakan. Untuk pemahaman realita empiris tentang teori politik dibutuhkan pendalaman terhadap teori-teori tersebut. Oleh karenanya, mata kuliah ini menjadi dasar untuk menghubungkan pemahaman dengan mata kuliah yang lainnya. Gitu ya, teman-teman ya, untuk latar belakangnya. Kemudian ada yang tahu apa itu teori? Ada? Tidak ada? Teori itu adalah sistem yang bertujuan untuk menerangkan segala sesuatu ya, yang berdasarkan ide umum, bebas daripada perkara yang akan dijelaskan. Teori politik ini dirasa penting ya untuk kajian di dalam studi politik sendiri. Oke baik, teman-teman di sini ada yang tahu apa itu teori politik? Terdapat 2 suku kata ya, teori dan politik. Teori itu adalah kerangka general yang disepakati bersama. Sedangkan politik itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Karena kita berada di jurusan ilmu pemerintahan, saya pikir teori politik itu sangat penting. Terlebih lagi kawan-kawan semester 2 ya, sudah sepantasnya berbicara tentang realitas teori yang ada di lingkungan kita sekitar. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, akankah lebih baik jika saya menjelaskan dulu tujuan daripada mata kuliah ini? Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kawan-kawan mahasiswa berkaitan dengan teori politik sehingga secara tidak langsung bisa menganalisis fenomena yang ada di lingkungan terdekat kita. Ketercapaian proses pembelajaran kita ini sangat bergantung penuh kepada keaktifan teman-teman di dalam proses perkuliahan ya.
Jadi misalnya ada suatu materi selama 1 semester ke depan ini yang teman-teman kurang pahami, langsung saja potong pembicaraan saya. Karena secara langsung dan tidak langsung proses pembelajaran di teori politik ini akan memberikan pemahaman yang holistik berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesetaraan di dalam lingkungan sekitar kita. Suka tidak suka, proses pembelajaran ini sudah termaktub dalam rencana perkuliahan semester atau yang kita kenal sebagai RPS. Nah, capaian pembelajaran ini yang melekat di dalam mata kuliah ini itu ada 4 ya, mulai dari sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta ilmu pengetahuan. Jadi, capaian pembelajaran bagi lulusan yang melekat di dalam mata kuliah teori politik ini harus benar-benar bisa kita kejar sebagai tanggung jawab saya dan teman-teman dalam proses perkuliahan di FISIP Universitas Palangkaraya. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal secara administratif itu sebagai CPMK yang melekat di dalam mata kuliah ini ada 4. Yaitu yang pertama, memahami fungsi daripada teori politik. Paling tidak, di dalam kajian ilmu politik, teori politik ini berfungsi sebagai dasar norma bagi perilaku politik di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua, kawan-kawan nanti akan mampu menjelaskan ragam teori di dalam ilmu politik. Kemudian, yang ketiga, kawan-kawan akan memahami konteks dan peranan teori politik dalam memandang fenomena yang ada di dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, kawan-kawan memahami dan mampu menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan di dalam prosesnya selama 1 semester ini. Di dalam proses perkuliahan ini kita punya 14 materi ya. Salah satunya yang akan saya paparkan pada hari ini adalah teori, definisi, dan konsep daripada keadilan. Adapun sub CPMK yang direncanakan itu kawan-kawan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep keadilan, landasan teori yang melekat di dalamnya, dan mampu menguraikan fenomena keadilan yang ada di Indonesia pada hari ini. Saya pikir untuk CPMK-nya sudah sangat jelas untuk materi yang akan saya sajikan pada hari Senin ini ya, teman-teman ya. Namun sebelum sampai ke sana, kita akan masuk ke dalam sistem pembelajaran dulu. Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS ya, yang makna tiap SKS bernilai 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Sehingga setiap minggunya kawan-kawan mahasiswa itu memiliki tanggung jawab sebesar 8,5 jam per minggu selama 1 semester. Kemudian bentuk pembelajaran kita adalah tatap muka. Metode pembelajaran itu kuliah interaktif, tanya jawab seperti ini. Waktu pembelajaran kita itu 2 kali 50 menit untuk saya berceramah, dan sisanya 50 menit itu group discussion untuk mengelaborasi fenomena-fenomena yang mungkin kita temui ketika di dalam proses pembelajaran ini. Adapun untuk persyaratan umum mata kuliah teori politik ini, yang pertama itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori politik adalah mahasiswa yang terdaftar secara administratif ya, melalui sistem informasi unggul dan berkarakter atau yang kita kenal sebagai SIUBER, serta sistem informasi akademik yang di FISIP. Jadi ada 2, teman-teman harus meregistrasi di 2 tempat itu. Kemudian jumlah tatap muka yang dihadiri menurut aturan administratif sendiri itu sebanyak 16 kali, termasuk UTS dan UAS. Untuk persyaratan khususnya, saya sebagai dosen di sini hadir tepat waktu, dan hari libur nasional itu wajib memberikan tugas pengganti. Dan saya di dalam konteks ini memberikan penawaran cara belajar dan penilaian yang terbuka. Jadi setiap penugasan, setiap UTS saya akan bagikan hasilnya kepada teman-teman, dan hasil nilai itu dikembalikan kepada teman-teman.
Selanjutnya, kawan-kawan mahasiswa wajib mengisi presensi kehadiran minimal 75% dari 16 kali pertemuan. Dan tentu saja untuk pelengkap kita adalah kawan-kawan mahasiswa dan saya juga di sini sebagai dosen, kita harus bersikap santun, egaliter dan komunikatif karena segala sesuatu itu bisa kita bicarakan bersama. Selanjutnya adalah sistem komponen penilaian ya. Sistem penilaian untuk mata kuliah kita ini ada 5 poin. Yang pertama adalah kehadiran sebanyak 10%. Jadi kehadiran teman-teman di kelas ini duduk berinteraksi itu sudah dapat 10%. Yang kedua adalah tugas individu. Tugas individu dapat berupa esai dan makalah. Itu bernilai 10%. Tugas kelompok atau proyek kelas itu nilainya 10%. UTS 30% dan UAS 40%. Untuk hasilnya itu bisa teman-teman akses di si Uber dan si Akad. Untuk selanjutnya adalah mekanisme komplain. Kita sebagai manusia itu tidak luput dari salah dan dosa ya. Jika memang ada kesalahan dari pihak saya, silahkan membawa buktinya. Nanti kita akan mencoba merubah nilai itu sesuai dengan bukti yang saudara ajukan. Aku di sana. Iya. Ini ya, sekarang ini belum ya sesi pertanyaan. Ini mekanisme melihat dulu. Untuk proses daripada mekanisme kuliah kita ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Oh ya, kita harus memilih kompi ya. Pemilihan konti. Kontinya siapa yang bersedia untuk berhubungan intens dengan saya sebagai dosen? Daripada mekanisme kuliah kita ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Oh iya, kita perlu memilih konti ya. Pemilihan konti. Kontinya siapa yang bersedia untuk berhubungan intens dengan saya sebagai dosen? Siapa yang bersedia menjadi konti? Konti itu adalah akronim dari komisaris tingkat yang memang berinteraksi langsung dengan saya dan kawan-kawan. Jadi sebagai jembatan penghubung antara dosen dan mahasiswa adalah konti. Silakan. Bella. Bella. Yang lain? Ada yang bersedia? Baik. Saudara Bella, apakah berkeberatan menjadi kompi? Tidak. Oke. Baik, terima kasih untuk tugas dan fungsinya kompi adalah menjadi penengah antara saya dengan mahasiswa. Baik, terima kasih untuk saudari Mia yang bersedia menjadi komti ya. Adapun tugas komti itu berkaitan dengan segala macam kehadiran atau sakit atau penugasan kita, karena biasanya di akhir daripada UTS atau UAS itu biasanya banyak masalah dan apapun yang berkaitan dengan mata kuliah yang harus dikomunikasikan kepada saya melalui komti. Komitmen apa yang harus kita bentuk di dalam kelas ini membuat kelas belajar kita ini senyaman mungkin. Silakan yang lain mungkin terkait dengan waktu masuk itu kalau keterlambatan itu ditoleransi berapa menit ya? Oke, keterlambatan ya. Teman-teman, keterlambatan toleransi kita berapa menit untuk saya dan teman-teman? Kita pukul rata. Mahasiswa 15 menit, dosen 30. Oh gitu? Oke. Ulang. Gimana? Berapa menit? 15 menit. 15 menit. 15 menit ya? Ya gitu ya. Jadi teman-teman, proses kita kan masuk kira-kira jam 7 ya. Kita itu masuk di dalam kelas ini seharusnya di jadwal itu jam 7 pagi. Boleh sekali itu jam 7.15 ya. Tapi ekstrim paling terlambat sekali 30 menit. Itu toleransi untuk saya dan teman-teman. Dan kemudian kalau misalnya saya berkesibukan berkegiatan atau ada rapat di hari Senin ini, di pagi hari saya akan konfirmasi langsung ke Kompi untuk
memberikan tugas tambahan. Ada lagi yang mau kita diskusikan untuk minuman, boleh ya? Kita nggak ada beli minuman ya nanti ya. Jadi minumannya di tag juga. Janganlah, jangan. Iya ya. Untuk minum boleh sekali di dalam kelas menggunakan pakaian bebas rapi seperti biasa saja, senyamannya mungkin, karena kita sudah difasilitasi seperti ini. Tapi jangan membawa soto ya, yang terlalu. Itu ya. Oke, ada lagi yang harus didiskusikan berkaitan dengan komitmen di dalam kelas? Oke, lanjut dulu ya. Kita akan berbicara teori keadilan. Keadilan. Jadi di dalam bukan Undang-Undang Dasar 1945 itu kata adil disebut dalam 5 kali. 5 kalinya adalah sebagai berikut, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih holistiknya bisa kita lihat di sila kedua dan kelima daripada Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Proses pemaknaan ini begitu holistik. Kalau misalnya salah persatuan di Kalimantan itu kan ada selamat di lantai, salam sewujud, keren yang menempang, adil kata Lina bercurang dengan surga singa di Batak. Harus. Oke, itu kalau di salam Dayak begitu ya, adil kata Lina. Kita harus adil dengan sesama manusia. Apa sebabnya? Apa sih sebabnya? Kenapa harus adil? Apa itu adil? Barang apa adil ini? Silakan. Itu saya ya. Ya. Ada yang tahu apa itu adil? Silakan. Adil itu menurut saya di mana setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama rasa dan berhak mendapatkan keadilan. Sama rasa. Ya, sama rasa. Betul ya. Ketika kita ngomong keadilan, kita ngomong sama rasa, bukan kita dibawa bersama-sama. Bukan kita ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya. Tidak berat sebelah dan berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, kontekstual ini erat kaitannya untuk menjauhkan diri kita dari kesewenang-wenangan yang terjadi di dunia kita pada hari ini. Bahasa dari politiknya itu adalah common good yang mengarah pada moral atau kebaikan bersama yang menyeratkan di dalamnya nilai-nilai moral yang diadopsi bersama oleh anggota masyarakat. Dahulu itu ada sebuah legenda yang berkaitan dengan keadilan, sebut saja Nenek Tami. Nenek Tami ini kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena mencuri singkong. Namun di pengadilan itu sang hakim memutuskan nenek bersalah dan menjatuhi denda sebesar 2 juta rupiah. Hakim sendiri memberikan uangnya sebesar 1 juta rupiah dan seluruh peserta sidang itu dikenakan denda 50.000 rupiah
karena membiarkan sang nenek kelaparan. Alhasil uang yang terkumpul sebesar 3.500.000, nenek membayar denda sebesar 2 juta rupiah dan 1.500.000 digunakan untuk nenek untuk bertahan hidup. Ini adalah kisah legenda masyarakat yang sering terjadi di kehidupan kita hari ini. Kita sering menemukan hal-hal seperti itu, namun apa yang bisa kita lakukan? Karena konsep keadilan di dalam hukum itu melibatkan banyak aspek ya. Yang pertama, perlakuan yang setara dan objektif. Yang kedua, tidak ada diskriminasi atau pengecualian. Yang ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama. Itu di dalam legenda ya, dalam konsepsi teoritis itu ada bukunya si Pramudian Natatur yang Bumi Manusia itu menyatakan bahwa setiap terpelajar harus belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Nah, pemaknaan ini bagaimanapun juga kita sebagai manusia itu harus memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan. Apa sebab? Di Republik Indonesia tercinta kita ini, keadilan itu, terutama di dalam Pancasila, keadilan itu memiliki makna yang sangat jelas sekali, yaitu tidak membedakan sesama manusia. Kita ini sama, pikiran kita itu berbeda, tapi tujuan kita satu, sesuai dengan Pancasila. Dan kita juga harus melindungi hak dasar manusia, saling menjaga, menghargai, dan juga menghormati antara makhluk satu dan yang lainnya. Konsepsi moral seperti ini sudah seharusnya dilakukan oleh orang-orang terpelajar seperti kita. Tidak boleh kita itu di dalam lingkungan sekitar main hakim sendiri. Ada lembaga yang mengurusi permasalahan itu. Begitu, saudara-saudara. Selanjutnya kita akan ke bagian sejarah daripada keadilan. Penting kiranya teman-teman mempelajari sejarah. Ini sangat usang sekali, namun ini dirasa sangat penting untuk kawan-kawan menelusuri sumber asal daripada keadilan. Plato ini adalah murid daripada Socrates bersama 7 rekannya yang lain, yaitu Antisthenes, Aristippus, Eulisid, Phaedo, Aeschines, Xenophon, dan itu teman-temannya Plato ya pada masa itu. Kenapa kita harus membuka jendela masa lalu? Karena dalam hal ini itu sangat membantu kita untuk memahami akar budaya daripada konsepsi yang diusung hari ini. Bagaimanapun juga sejarah membuka jendela masa lalu nenek moyang kita. Bagaimana kalau misalnya teman-teman melihat demokrasi pada hari ini, teman-teman melihat sejarah keadilan pada hari ini, implikasi yang didapatkan pula pada hari ini. Itu menjelaskan norma yang membentuk kita saat ini. Tanpa pemahaman sejarah yang jelas, kita mungkin saja kehilangan perspektif bagaimana sebuah konsep itu muncul pada hari ini. Menurut Plato, keadilan adalah suatu konsep yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Keadilan adalah kondisi di mana setiap orang memperoleh hak yang sama dan memenuhi tanggung jawab yang sama. Plato berpendapat bahwa keadilan ini dapat dicapai jika setiap orang melakukan pekerjaannya masing-masing dengan baik. Di dalam bukunya Republik, Plato menjelaskan bahwa keadilan bukan hanya tentang tindakan atau hukuman, tapi lebih kepada keseimbangan dan harmoni dalam jiwa-jiwa individu. Plato meyakini bahwa keadilan berarti masing-masing orang memahami dan membatasi dirinya sesuai dengan apa yang ia bisa, apa yang ia kuasai, dan apa yang menjadi tugasnya dalam masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan moral yang ada. Nah, di dalam kajian hukum sendiri, Plato itu menjelaskan bahwa salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keadilan. Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain, sehingga muncul adagium hukum yang masyhur, yaitu Justitia Fundamentum Regnorum, yang berarti
keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental di dalam hukum. Plato itu memiliki satu buku ya, Politeia judulnya, yang menjelaskan bahwa keadilan sosial itu harus dimulai dari setiap individu manusia lalu ke dalam masyarakat. Kalau di dalam filsafat itu yang sudah teman-teman, mungkin nanti teman-teman akan pelajari juga, dari konsep mikrokosmos ke keadilan makrokosmos. Nah, keadilan ini adalah sebuah partisipasi pada masa itu di dalam sebuah polis. Polis itu apa? Polis itu adalah negara yang dimana keadilan ini memberikan pemaknaan berkaitan dengan kebaikan untuk negara. Nah, hari ini pertimbangan filsafat berkaitan dengan kebaikan bersama itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Dr. Bandari di Murray and Murray di tahun 2017 itu dalam artikel yang berjudul In Plato Concept of Justice itu menjelaskan bahwa justice is for Plato is once a part of human virtue and the bond which join men together in society. It is the identical quality that make good and social. Justice is an order and duty of the part of the soul. It is the soul as a help to the body. Yang artinya adalah keadilan adalah keutamaan manusia dan ikatan yang menyatukan manusia di dalam masyarakat. Ini merupakan kualitas yang sama untuk membentuk kebaikan dan sosial. Keadilan adalah perintah dan kewajiban bagi bagian-bagian jiwa. Untuk jiwa, ini adalah kesehatan bagi tubuh. Gitu kutipannya. Maksudnya di sini adalah, menurut Plato, keadilan berarti bagian dari jiwa yang berbeda ditempatkan dalam tempat yang tepat. Jadi setiap kelas ditempatkan dalam tempat dan kehidupan sosial. Karena Plato percaya bahwa manusia terdiri dari akal, semangat, dan nafsu. Yang kemudian setiap kelas kemudian dikategorikan dalam hierarki sosial dan moral sesuai dengan salah satu keterampilan ini. Bangsa yang ideal adalah perwujudan dari keadilan yang sesungguhnya. Itu kata Plato, kaum terpelajar pada masa Yunani kuno. Keadilan menurut Plato ini kemudian melahirkan teori of ideal state ya. Ada sistem kelas di dalam bukunya Plato Republik. Mungkin kawan-kawan di sini masih ingat di kelas pengantar teori politik, pengantar ilmu politik itu ada yang namanya tripartite division of the soul, aristokrasi intelektual yang merupakan pembagian kelas dari Plato. Silahkan. Saya Bu Mercy Suesti. Di sini terdiri dari 3 kelas. Yang pertama ada penguasa, yang kedua militer, dan yang ketiga itu pekerja. Oke, benar. Benar. Oke, benar ya, saudari Mercy ya. Ketika kita ngomong Plato teori of the state ada 3 bagian. Tripartite division of the soul, aristokrasi intelektual biasa dikenalnya, yaitu masyarakat itu mungkin dikelompokkan menjadi 3 kelas. Kelas penguasa yang bertugas untuk memerintah dan memimpin masyarakat. Kelas militer yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari dalam dan dari luar. Yang ketiga itu adalah pekerja, bertugas untuk menghidupi dan memelihara masyarakat. Jadi ketika kita ngomong keadilan, keadilan itu adalah keadilan moral, berada di dalam jiwa. Kenapa masyarakat seharusnya ditempatkan di dalam 3 kelas yang berbeda? Pada masa itu, pemerintah itu memberikan the biggest lie. Pada masa itu ada kebohongan. Yang pertama adalah ada manusia yang terbuat dari emas yang gunanya untuk memimpin. Yang kedua ada manusia yang terbuat dari perak yang gunanya untuk menjaga. Yang ketiga adalah manusia yang terbuat dari kuningan yang berfungsi sebagai kelas kerja. Ya, selanjutnya adalah indikasi konsep keadilan menurut Plato. Ada yang tahu? Gini, konsep keadilan sama Plato ini hari ini dipakai apa enggak? Ini barang purba sekali keadilan menurut Plato. Tapi dipakai apa tidak? Kenapa? Karena orang akan menilai kalau salah tanpa melihat dari sisi lainnya. Kalau salah sudah salah, hanya satu pandangan saja, tidak dari pandangan lain. Luar biasa sekali. Jadi gini, ya benar. Ketika kita berbicara tripartite division of the soul, kadang-kadang tiap kelas itu memandang ada tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas dan fungsi itu
negara utopis, di mana negara yang ideal menurut Plato adalah komunitas untuk memperoleh kebaikan bersama. Jadi si Plato itu mengajukan di dalam bukunya Politeia itu, negara itu adalah sebuah keluarga, di mana di dalamnya mereka memelihara persaudaraan. Plato juga mengatakan bahwa negara yang sebenarnya diciptakan dan dibentuk oleh rakyat. Terbentuknya negara adalah karena keinginan dan kebutuhan rakyat yang mungkin tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri. Nah, nih substansi keadilan yang saya rasa menjadi akhir daripada proses perkuliahan kita pada hari ini. Ketika kita berbicara si Plato, keadilan memiliki kandungan moral. Semuanya adalah moral melalui prinsip spesialis fungsional. Ada kelas pekerja, ada kelas militer, ada kelas penguasa, di mana fungsi-fungsi utama untuk mengamankan rakyat itu ada di situ. Bisa mereka bekerja sama harus. Di dalam konsepsi Aristoteles, keadilan distributif dan keadilan korektif. Kemudian di John Rawls sendiri menyatakan bahwa dia adalah bapak yang mengusung tinggi, sehingga filsafat di tahun 2002 itu mulai berkembang pesat berkaitan dengan filsafat modern. Gitu. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan dilanjutkan untuk tugas minggu depan dan dikumpulkan. Yang pertama, teman-teman harus menjelaskan berkaitan sama teori keadilan menurut Socrates, Aristoteles, dan John Rawls. Yang kedua, perbedaan mendasar dari keadilan dari ketiga itu. Dan yang ketiga, carilah satu kasus yang berkaitan dengan keadilan yang ada di Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di video YouTube. Ini udah di YouTube ya.